Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya. Dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Ayol ikhwah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekaligus sensitif, yaitu tentang kebebasan beragama dan bagaimana Islam memandang orang yang murtad. Tema ini seringkali menjadi bahan kritik, perdebatan, bahkan dipakai sebagai senjata oleh sebagian pihak untuk menggambarkan Islam sebagai agama yang keras dan intoleran. Maka perlu bagi kita untuk membedah persoalan ini secara ilmiah, adil dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan. Yang pertama, prinsip kebebasan beragama di dalam Islam. Ayuhul ikhwah, Islam sejak awal datang dengan prinsip kebebasan memilih keyakinan. Tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk memaksa manusia untuk masuk Islam. Bahkan prinsip ini ditegaskan di dalam Al-Quran itu sendiri secara tegas dan gamblang. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama. Ayat ini diturunkan dalam konteks ketika sebagian kaum muslimin ingin memaksa anak-anak mereka yang masih Yahudi ataupun Nasrani untuk masuk Islam setelah mereka sendiri masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang paksaan di dalam urusan keyakinan. Sebab iman yang lahir dari tekanan bukanlah iman yang sejati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau syaa rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini secara keseluruhan. Maka apakah engkau ya Muhammad hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ayat ini menegaskan bahawa bahkan Allah pun tidak memaksa manusia untuk beriman, karena iman adalah pilihan sadar. Di dalam suratul Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang mau hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang mau hendaklah ia kafir. Maka tidak diragukan lagi bahawa Islam mengakui hak manusia untuk memilih keyakinan, termasuk jika ia memilih untuk tidak beriman. Tapi apakah berarti tidak ada batas? Inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua, konsep murtad di dalam Islam. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, riddah atau murtad artinya kembali. Dalam hal ini artinya kembali dari Islam ke kafiran. Dalam istilah fikih, murtad adalah ruju'ul muslim an dinil Islam biqasdin, qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan. Keluarnya seorang muslim dari agama Islam secara sengaja, baik melalui ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Namun para ulama membedakan beberapa jenis murtad. Yang pertama, murtad secara personal atau ar-riddah al-fardiyah. Seseorang keluar dari Islam dalam kehidupan pribadinya tanpa menghasut orang lain. Yang selanjutnya adalah murtad yang bersifat politis dan publik, atau disebut dengan ar-riddah al-alaniyah al-muharibah. Seorang keluar dari Islam lalu melakukan penghinaan, propaganda, pembangkangan terhadap umat Islam dan bersekongkol dengan musuh untuk menghancurkan kaum muslimin. Inilah yang menjadi konteks utama hadis Nabi tentang hukuman mati bagi orang yang murtad. Yang ketiga, bagaimana hadis tentang hukuman murtad dan konteks sejarahnya. Banyak orang yang mengutip sabda Nabi, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Namun perlu dipahami bahawa dalam tradisi hukum Islam tidak semua hadis berlaku mutlak tanpa syarat, harus dikaji. Yang pertama, konteks sejarahnya atau asbabul wurud, dan juga yang harus dikaji keterkaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga pemahaman para sahabat dan ulama setelahnya. Dan dalam kasus ini banyak ulama serta Imam Al-Khattabi contohnya, atau Imamun Nawawi, atau Imam Ibn Taymiyah,
menjelaskan bahawa hadis ini turun dalam konteks peperangan ideologis dan pengkhianatan, bukan dalam kondisi damai biasa. Hukuman ini tidak berlaku bagi semua yang murtad, kecuali jika disertai dengan tindakan hasudan atau fitnah atau pengkhianatan atau pemberontakan. Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menjelaskan bahawa murtad bukan hanya soal keyakinan, tapi soal dampak sosial dan politik yang ditimbulkannya. Maka Islam tidaklah menghukum keimanan atau kekafiran di dalam hati, tapi menjaga stabilitas sosial dan ideologi masyarakat. Yang keempat, pendekatan ulama kontemporer, rekonstruksi pemahaman. Di dalam era modern ini, para pemikir Islam kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi, Dr. Wahba Az-Zuhaili, Profesor Jassir Audah, Tariq Ramadan, mereka menyatakan bahawa hukuman murtad bukan bagian dari pilar iman atau syariat utama Islam. Tidak semua murtad harus dihukum secara fisik. Negara harus membedakan antara murtad pribadi dan murtad subversif yang membahayakan masyarakat. Bahkan Komisi Fatwa Al-Azhar menjelaskan bahawa di dalam konteks negara modern, tindakan murtad yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum tidak dikenai sanksi pidana, tapi menjadi urusan antara individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, apa hubungan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial? Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Islam menjunjung kebebasan beragama, namun juga menjaga stabilitas sosial. Maka pendekatan Islam dalam hal ini adalah, yang pertama adalah tindakan preventif, yaitu mengedukasi umat agar paham akidah dengan benar. Yang kedua adalah pendekatan dialogis, yaitu mengajak yang ragu untuk berdiskusi dan mencari pencerahan. Yang ketiga adalah pendekatan kontekstual, yaitu menilai apakah tindakan murtadnya mengancam publik atau tidak. Yang selanjutnya adalah pendekatan proporsional, yaitu tidak langsung menghukum tapi melalui tahapan nasihat dan klarifikasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulil haqq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang mau, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia kafir. Ayol ikhwah, namun di akhir ayat ini juga disebutkan bahawa Allah menyiapkan balasan neraka bagi yang menolak kebenaran. Artinya, urusan hati dikembalikan kepada Allah, bukan kepada manusia untuk menghakimi secara paksa. Ayol ikhwah, sebagai penutup, Islam memberikan solusi, yaitu jalan tengah, di mana bagaimana kita sebagai Muslim mensikapi hal ini. Kita harus menjelaskan bahawa Islam bukanlah agama pemaksa, tapi juga bukan agama yang permisif tanpa batas. Kita harus mampu membedakan antara hak individu dan keamanan kolektif. Kita harus berdakwah dengan hikmah, kasih sayang dan logika yang sehat, bukan dengan kekerasan dan paksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah tidak pernah memaksa seorang pun masuk Islam. Beliau berdakwah dengan keteladanan dan keindahan akhlak, bukan dengan tekanan. Maka hari ini marilah kita menjadi duta Islam yang membawa pesan rahmatan lil alamin, bukan ancaman lil alamin. Wallahu yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.